adik-adik, ketemu lagi bareng Kak Esther dan Kak Omi di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak GPB Peniel DKI Jakarta. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita selalu ya adik-adik. Sekarang kita memulai ibadah kita. Kakak ajak adik-adik untuk bersaat teduh. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan lagu Hari Minggu Hari yang Mulia. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sebagai anak-anak Tuhan kembali lagi datang untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Omi. Selamat melayani Kak Omi. Terima kasih Kak Esther. Sebelum kita membaca, kita siapkan dulu bacaannya dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Kalau udah ketemu, sikap berdoa ya adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat mengerti akan arti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk kita sama-sama membaca dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu,
sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda-kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab kita adik-adik. Adik-adik tahu? Sekarang kita lihat dulu gambar yang pertama ya. Nah, ini adalah gambar Bapak Hosea adik-adik. Bapak Hosea adalah satu dari 12 nabi kecil. Apa itu nabi? Nabi adalah orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Bapak Hosea hidup pada masa pemerintahan Raja Yerobeam. Arti nama dari Hosea adalah keselamatan ada pada Tuhan atau Tuhan adalah keselamatan. Kita lihat gambar berikutnya ya adik-adik. Di bacaan ini Bapak Hosea diperintahkan oleh Tuhan untuk menikahi Ibu Gomer. Ibu Gomer adalah perempuan yang sangat cantik. Dan Bapak Hosea dan Ibu Gomer ini memiliki 3 orang anak. Siapa aja anak-anaknya? Nih dia anaknya yang pertama. Namanya Yisrael, ya. Anak laki-laki diberi nama Yisrael. Kemudian anak yang kedua, anak perempuan diberi nama Lo-ruhama, ya. Satu lagi anaknya terakhir laki-laki yang diberi nama Lo-ami. Tapi ternyata adik-adik, Ibu Gomer ini bukanlah wanita yang baik, ya. Dia malah pergi meninggalkan Bapak Hosea. Nih dia gambarnya. Ibu Gomer tidak setia kepada Bapak Hosea. Dia pergi meninggalkan Bapak Hosea. Tentu saja hati Bapak Hosea menjadi sangat sedih karena ditinggalkan oleh Ibu Gomer. Nah, kehidupan keluarga Bapak Hosea menggambarkan kehidupan bangsa Israel pada saat itu, ya. Pada saat itu bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Yerobeam berada pada masa kejayaannya. Bangsa Israel hidup dengan senang, hidup dengan penuh kemewahan, kelimpahan, sehingga membuat bangsa Israel merasa, aku tidak perlu Tuhan lagi. Lama-lama bangsa Israel melupakan Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan, malahan adik-adik mereka menyembah kepada patung-patung nih seperti gambar berikut ini, ya. Bangsa Israel menyembah berhala, menyembah patung-patung, tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Hal itu tentu membuat hati Tuhan menjadi sedih karena bangsa Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Bapak Hosea dan yang menyayangi Ibu Gomer sama dengan Tuhan yang sangat mengasihi bangsa Israel. Lewat bacaan ini kita mau diingatkan untuk tidak boleh membuat hati Tuhan sedih, ya. Kita tidak boleh seperti Ibu Gomer atau bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan, yang melupakan Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa memelihara kesetiaan kita kepada Tuhan? Contohnya ya, dengan adik-adik rajin membaca firman Tuhan atau Alkitab. Kemudian adik-adik juga rajin berdoa. Bisa juga adik-adik melakukan hal-hal baik yang menyenangkan hati Tuhan, seperti mengikuti IHMPA pada saat ini. Adik-adik mau kan menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan? Sekarang kakak punya aktivitas, ya. Ada beberapa huruf yang acak. Nanti adik-adik harus menemukan kata-kata, ya, di antara huruf-huruf yang acak ini. Itu udah kakak kasih contoh, katanya kasih Tuhan. Nah, yang harus adik-adik cari yang mendatar, pertama kata-kata Hosea, kemudian Gomer, ketiga Yisrael. Yang menurun, yang pertama Lo-ruhama,
Yang kedua, lo ami. Ya, pelan-pelan dilihat, diperhatikan, dicari mana nih kata-kata Hosea, mana nih kata-kata Gomer, mana kata-kata Yisrael, mana yang bilang lo ruhama atau lo ami. Coba dilihat lagi. Ayo, udah ada yang dapet belum? Udah semua dapet? Kalau udah semua dapet, kita cocokin ya jawabannya ya. Sama nggak nih yang adik-adik dapet sama jawaban kakak? Udah ketemu semuanya ya? Udah? Yang baris ketiga itu bilang apa? Yisrael ya. Kemudian baris kelima itu kan kasih Tuhan. Baris ketujuh Hosea. Baris kesembilan Gomer. Sementara yang menurun ada lo ami dan lo ruhama. Amin. Sampai sini cerita kakak. Ini kami bersahabat, kami mau berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga, melindungi dan memeliharakan kehidupan adik-adik beserta dengan mama, papa, kakak, adik, opa, oma, om, tante, seluruh keluarga besar kami dimanapun berada. Tuhan senantiasa menjaga, memelihara dan melindungi. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menjaga dan menaungi keluarga kami. Tuhan, jika di antara adik-adik kami ada yang sakit, Tuhan mau jamah, Tuhan mau sembuhkan. Untuk adik-adik yang akan menghadapi ujian ataupun ulangan, kiranya Tuhan juga mau memberikan hikmat, kepintaran sehingga mereka dapat mengerjakan setiap soal dengan baik. Biarlah Engkau senantiasa memberikan ketekunan, roh untuk rajin belajar sehingga adik-adik kami tetap bisa mengikuti pelajaran sekalipun harus bersekolah melalui online.
Tuhan pimpin, Tuhan sertai selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Peniel. Tuhan berkati Ibu Pendeta beserta dengan keluarga. Tuhan berkati seluruh majelis yang ada, seluruh jemaatmu dari sektor 1 hingga sektor 4, setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja kami, ke-6 Pelkat, panitia-panitia. Tuhan senantiasa memberkati sehingga pelayanan kami boleh dilakukan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa ini, berikan mereka roh takut akan Tuhan sehingga mereka bisa memimpin dengan jujur, dengan adil, dengan takut akan Tuhan. Biarlah boleh tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tuhan, kami berdoa untuk pandemi yang saat ini masih ada, kiranya Tuhan mau menolong sehingga pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana. Tuhan menolong mereka, menguatkan, dan mencukupkan apa yang mereka perlukan. Ajar kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mau peduli, berbagi untuk mereka yang sedang mengalami kesusahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan akan kehidupan keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapin dulu uangnya. Ya, sambil adik-adik siapin, kita memuji Tuhan ya. Kita nyanyi lagu Kuberi Persembahan. Persembahannya dititipin mama dan papa, atau juga bisa melalui seperti video berikut ini lewat OVO dan GoPay. Sekali lagi adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan yang sudah kami berikan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk pelayanan di dalam rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya Kak Esther mau ingetin lagi nih adik-adik. Adik-adik jangan lupa ya, kalau adik-adik mau isi pujian, boleh nyanyi, boleh puisi, boleh juga main alat musik. Tinggal kirimin videonya ke Kak Esther atau Kak Dian atau Kak Owan, Kak Yosa atau Kak Omi. Boleh ke siapa aja, jadi nanti bisa ditampilin nih kalau pas kita lagi HMPA ya Kak Omi ya. Iya. Ditunggu ya adik-adik. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyi lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Pakai gaya ya adik-adik. Ibadah pada hari ini, kakak ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah IHMPA di minggu ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar, kami boleh melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Ajar kami Tuhan untuk dapat menjadi anak-anak yang takut dan setia hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan mau menjaga kami dalam kehidupan kami selama sepekan ke depan. Tuhan mau ingatkan kami kembali untuk minggu depan boleh bersama-sama mengikuti IHMPA secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.